Malam ini Off terlambat pulang. Harusnya Off sudah pulang dari sore tadi. Namun sampai jam 8 malam Off belum muncul. On sudah mengirim pesan, namun Off belum membalasnya. Terakhir dia membalas sedang briefing sore dengan supervisornya. Saat musim liburan seperti ini, tamu hotel mulai ramai. On sudah paham karena keduanya dulu bekerja di tempat yang sama. On mengerti itu. Pasti Off dapat giliran lembur. Dan sembari menunggu Off pulang, On masih nongkrong di warung Maspul bersama Pus yang sedang menjaga warung. Maspul sendiri sedang keluar membeli BBM. In dan X tak kelihatan sejak tadi pagi. Wah, ada Nasgor tuh baru datang. Lo mau nggak On? Nanti aja Pus. Aku nunggu Off. Tumben belum pulang. Iya, kayaknya lembur. Tak lama kemudian, anak kos sebelah yang sama satu kosan dengan Imron itu dan yang sempat membuat X cemburu pada In itu belanja. Siapa lagi kalau bukan Raymond? Ya, Raymond mengambil rokok dan membayar pada Pus. Tumben, gak lihat In dari tadi. Belum pulang gawe kayaknya, jawab Pus. Lo ngapain nyariin? Dia udah punya cowok. Udah tahu. Dan gue gak expect kalau In suka cowok. Kos pertama lihat dia pendiam, cuek, introvert banget. Tiap gue nyapa juga kadang senyum, kadang enggak. Tergantung mood. Senyum pun sekedar dan hanya sepersekian detik. Tapi sekarang dia banyak berubah ya setelah punya cowok. Justru dia yang nyapa gue duluan. Andai dari dulu gue tahu In suka cowok, pasti udah gue deketin. Jadi ceritanya lo kalah start nih. Ya begitulah. Cuma bisa mengagumi dari jauh. Udah, sadar diri aja. Dan jangan nanya-nanyainin lagi. Emang salah kalau gue berteman sama dia? Enggak salah. Bebas mau temenan sama siapa aja. Cuma ngingetin aja. Jangan bikin gara-gara. Cowoknya, anak orang berpower. Gue cuma berteman. Bukan mau ngerebut. Kecuali kalau dia putus. Jangan ngarep jandanya In. X tuh gak bakal ngelepasin In gitu aja. Jodoh gak akan kemana. Jodoh itu sama cewek, bukan sama cowok. Ya dulu aja dia cuek abis sama gue. Dan gak ada angin gak ada hujan, dia nyapa gue duluan. Kali aja next kita bisa lebih deket. Gak ada yang tahu kan? Ya gak Pus? Betul. Terusin aja ngimpi. Sialan loh, kirain pro sama gue. Bener kan? Semua itu berawal dari mimpi. Tapi hati-hati aja, jadi mimpi buruk. Gak apa-apa, sementara temenan aja dulu. Kali aja, next bisa lebih dari temen. Kalau gitu, jangan mau berteman sama In aja. Sama X juga dan yang lain dong. Tak lama kemudian, motor X baru datang. Namun tak bersama In. X yang tahu jika In pernah mengobrol di warung bersama Raymond itu seketika turun dan tetap menyapanya. Seolah menyembunyikan rasa cemburunya. Karena memang tak ada alasan untuk memarahinya. Wih, X, mana In? Tanya On. In ada pemotretan di event sama bosnya. Habis ini dia pulang. Baru aja dia ngabari. Bro, sapa X pada Raymond. Pulang gawe bro? Iya nih. Lo, libur? Masuk pagi? Oh. Pus, sekalian kopi. Nih duitnya. Thanks. Oh ya Ray, kalau ketemu Imron, suruh kesini. Oke. Ya, Raymond pun kembali ke kosannya. Lalu X mengambil minuman di dalam kulkas. Namun Pus memberi kode pada On agar tak memberitahukan obrolan ketiganya baru saja, agar tak memicu perang dunia kelima. On pun mengerti. Di pom bensin sendiri, saat petugas pom mengisi punya Maspul melihat Off baru saja mengantri. Off pun juga sama, melihat Maspul. Mas, cepetan, ditunggu On di warung. Ya, biarin aja dia nunggu. Dari tadi bawel banget, telepon, sengaja gak gue angkat. Ya udah, Mas duluan ya. Iya. Ya, Off pun kini maju sedikit demi sedikit menunggu giliran. Dan singkat cerita, setelah mendapat giliran dan hendak menaiki motornya, Bang Off, Time. Seketika Off tak sengaja bertemu Time dibonceng seorang cowok dengan moge yang juga mengantri namun di sebelahnya. Lalu Time seketika turun dan berlari menghampiri Off. Bang, apa kabar? Baik, lama gak kelihatan, ucap Off dan keduanya salaman. Iya, Time,
udah pindah kerja di tempat lain. Ruth udah cerita kok. Dan lo sama siapa? Sayang, teriak cowok itu dari jauh yang membuat Time menoleh. Time kembali tersenyum menatap Off. Oke, gue paham. Aku nitip Bang On ya bang. Sampaikan maafku sama dia. Kalau aku sengaja gak mau hubungin dia karena keluarga. Kenapa lo gak minta maaf langsung sama On? Memangnya apa keluargamu membiarkanmu berpacaran dengan laki-laki selain dengan On? Aku malu bang. Dan panjang ceritanya bang. Aku sempat kabur dan hendak mengakhiri hidup. Namun warga mengetahui dan melaporkan pada keluargaku. Dan akhirnya mereka tidak berani memaksaku. Dengan satu syarat, tapi jangan sama On. Jadi aku gak akan bisa kembali lagi bersamanya. Jadi aku kembalikan Bang On sama Abang. Seketika Off terenyuh. Jaga dia cowok baik. Dan aku tahu dia sayang sama Abang. Tenang aja, gue tahu apa yang harus gue lakuin. Time, buruan telat sayang. Oh iya, Bang, Time duluan ya. Di studio, malam ini In pulang telat dan masih mengembalikan properti pemotretan dibantu Parmin. In sendirian, sedangkan Bos Up dan Dawn langsung pulang. Lo masih lama In? Gue mau ngedit sekalian bentar. Kalau ngedit di kos gue gak konsen, biar besok gue santai. Lo gak keburu kan? Lo kan tinggal di sebelah. Tapi aku mau ada janji sama temanku. Tumben, cewek. Bilang aja ngapel. Hehe. Atau gini aja. Nih kuncinya, kamu bawa aja ya. Tapi kamu besok harus datang pagi-pagi ya. Jangan sampai kesiangan. Dan jangan lupa, mati-matiin lampu ya. Tapi depan sama tengah jangan. Ya udah, mana kuncinya? Nih, set. Ya, Parmin pun melempar kunci, lalu pergi meninggalkan In sendirian di studio. Dan ketika In baru saja mengedit, HP-nya berbunyi. X menelpon. Ya sayang, gue ke studio sekarang. Dek. Kok tahu? Gue udah telepon langsung ke pusat. Kata Bos Up, lo udah pulang, tapi masih di studio. Iya, hehe. Soalnya gue juga balikin properti habisnya. Kalau ngedit di kos, ntar gak konsen kalau ada lo. Gue kangen. Ya elah, sehari gak ketemu aja kangen segala. By the way, lukisan udah nyampe belum? Belum, paling besok. Ya udah deh, tunggu aja di kos. Gue udah nunggu dari tadi. Gue ke studio aja, naik ojek. Ntar lo gangguin gue lagi. Enggak, benar. Iya, tapi di sini sepi loh, gak ada siapa-siapa. Serem. Lo kan penakut. Justru asik berdua, bisa pacaran. Ada CCTV, jangan macem-macem. Iya ya, nanti deh, nunggu di kos. Gak ada, gue capek seharian pemotretan. Kecuali kalau gue yang naikin lo. No way. Ya udah, gue kesana sekarang. Mau dibawain es kopi nggak? Boleh, sekalian gorengan. Oke Indomie sayang. Ya, In pun mematikan HP-nya dan kembali mengedit. Di kos On, di kamar On sendiri, On galau menanti Off pulang. Dan sembari menunggu Off pulang, On mendengarkan musik lewat headset, sembari rebahan. Dan baru saja On merebahkan diri seketika pintu kamar On tiba-tiba terbuka. On auto membuka headset dan loncat dari ranjangnya tersenyum menyambut Off. Malam, sapa Off lebih dulu sembari masih memegangi gagang pintu. Malam, lama amat Off? Iya tahu sendiri, briefing sore, lama. Terus tadi masih disuruh bersihin ruangan gathering. Oh, udah makan belum? Tanya keduanya, sama-sama kompak yang membuat keduanya sama-sama maklum. Belum, aku nunggu kamu. Oh, sama, keluar yuk. Gue traktir mie ayam. Gue nemu mie ayam enak. Di mana? Ada. Nggak jauh dari studionya In. Gue udah nyoba kesana kemarin. Sama siapa? Sama teman. Oh, teman. Kenapa? Kok muka lo gitu? Cemburu? Enggak kok. Ya, padahal gue ngarepnya cemburu. Kenapa cemburu? Emang kita udah pacaran?
Seketika Off tertampar karena memang Off belum sungguh-sungguh menerima On dan masih ragu-ragu. Gue numpang mandi ya. Kayaknya antri tuh di luar. Ucap Off seketika melengos salting dan mengalihkan pembicaraan lalu kabur ke kamarnya yang membuat On tersenyum. On seketika merapikan tempat tidurnya. Sekalipun belum tentu Off mau tidur di kamarnya. Tak lama kemudian, Off kembali membawa handuk dan peralatan mandinya. Mandi yang wangi ya. Mesum. Set. Ya. Seketika Off masuk ke kamar mandi dan On menunggu Off sembari lagi-lagi lebahan. Namun baru saja On lebahan, pintu kamarnya terketuk. "Bang, pinjem gunting dong," teriak Gepeng dari luar. On pun membuka pintu kamarnya. Cekrek. "Bentar. Oh iya, guntingnya kan dipinjem Off." "Off?" Tok tok tok. "Kenapa?" "Buka bentar." "Ngapain?" "Kamu ada minjem gunting gak?" "Oh iya lupa, di kamar." "Ambil aja, di atas meja di tempat sisir, pintunya gak dikunci." "Oke." Ya, On pun mengambilkan gunting di kamar Off. "Nih, Feng." "Thanks bang." Ya, dan begitu On hendak kembali ke kamarnya sendiri, HP Off yang tergeletak di atas meja tiba-tiba berbunyi. Dan dari layar HP-nya muncul notif pesan dari Ruth. On yang penasaran itu pun hendak mengambil HP Off. Dan begitu On baru saja hendak mengambilnya, set. "On, siapa?" Set. Seketika Off mengambil HP dari tangan On, lalu membalas pesan Ruth. "Sorry, aku bukan lancang. Aku tadi cuma mau nyerahin HP-mu sama kamu." Ucap On beralasan. Panik, takut Off marah. It's okay. Udah gue balas kok. Ya udah keluar, gue mau ganti baju." "Hah? Gak salah dengar. Kamu ngusir aku cuma mau ganti baju." Maksud gue, ya emang lo gak siap-siap apa? Sana ganti baju." Gak perlu, tinggal ambil jaket sama kunci motor, beres." "Ya udah," ucap Off pasrah. Mengusir pun alasan yang gak masuk akal karena keduanya sudah biasa bersama sebelumnya. Entah kenapa, meski pernah bersama namun kali ini sama-sama malu. Seperti pertama bertemu saja. Off cuek saat ganti baju di depan On yang memperhatikannya. "Makin berisi Off." Lo sendiri kenapa makin kurus? Kan yang kurus barangnya bagus, terbukti kan?" Lupa rasanya. On tiba-tiba beranjak lalu mendekati Off. "Mau mengulang rasa itu kah?" Ucap On menghimpit Off di lemari. "Bang, kunci pintu kek. Nih guntingnya." "Ya udah, sana pergi. Sini guntingnya." Ceklek, ceklek. Seketika On mengunci beneran yang membuat Off panik. "Kok dikunci? Jadi berangkat gak?" "Jadi, tapi sebelum berangkat, aku mau ngomong bentar sama kamu." Apa?" "Kamu masih sering ketemuan dengan Ruth?" "Tidak. Kita sudah lama gak ketemu dan hanya ngobrol lewat chat. Kenapa?" "Kamu apa masih ada hati sama dia?" "Jawab," tanya On dan Off hanya tersenyum. Lalu kedua tangannya meraba kerah baju On, lalu turun membuka kancingnya satu persatu, namun hanya menyisakan kancing bawah saja. Tangan Off meraba masuk yang memancing kejatanan On. "Hatiku sudah kembali di sini." Dek. Seketika On terkejut senang saat telapak tangan kanan Off menepuk dadanya. "Jadi, kamu mau kan balik sama aku? Aku janji, kita perbaiki semuanya. Aku minta maaf dengan kesalahanku yang kemarin. Kamu mau maafin aku kan?" Off tiba-tiba menarik kerahnya hingga kemudian, set. "On, nanti saja On." "Tapi aku sudah gak tahan Off. Aku ingin melepas rindu yang selama berbulan-bulan tak menyentuhmu. Aku ingin merasakannya lagi." Ucap On sudah tinggi sembari memegangi pantat Off. Nanti saja ya, gue mau makan mie ayam, biar ada tenaga." "Nanti lagi Off, sekarang dipi dulu." "On, jangan nyosor baik ah." "Oh ya On, tadi gue ketemu Time." Dek. Seketika Off berhasil menahan nafsu On yang sudah diubun-ubun. Ya, On seketika tersenyum, mengancingkan kembali ke mejanya dan merapikan rambutnya. "Apa dia bilang?"
nanti gue ceritain, tapi sambil jalan. Ya sudah. Ya, keduanya pun kini berangkat bersama. Dan ketika motor keduanya melewati warung, on, off, mau kemana? Cie, rapi amat berdua, sapa Mas Pul. Mau ikut gak? Berempat sama Pus, beli mie ayam. Makasih, Pus baru aja keluar beli ayam bakar. Lanjut dah. Oke deh, Tintin. Ya, keduanya pun jalan. Dan ketika keduanya sudah jalan, tak lama kemudian motor Pus baru saja datang. Pus, cepet amat. Udah kenal sama penjualnya, makanya cepet. Cie, pada keluar tuh si on off. Iya, biarin aja. Mas seneng mereka balikan lagi. Rasa senengnya kayak ngingetin Mas saat kamu kembali sama Mas. Dek. Seketika Pus terkejut, lalu menatap Mas Pul lekat-lekat. Emangnya kita pernah pacaran sebelumnya? Ya memang enggak, tapi kan kita kan dulu dekat dan apa Mas? Dan Mas sayang sama kamu. Oh iya, gue belum pernah nanya selama pacaran sama Mas. Tanya apa, Pus? Gue heran, kenapa Mas sukanya sama gue? Anak cowok di kos bukan cuma gue aja. Di kos sebelah juga banyak. Ada Imron, ada Raymond, ada banyak. Apa karena gue keseringan ngutang? Kasbon. Tapi yang kasbon sama Mas bukan gue aja. In juga, gepeng, gendut, Mas Satpam. Heh, Mas juga gak tahu. Ah, gak asik jawabannya, gak seru dan gak muasin. Ya gimana, Mas juga gak tahu kenapa Mas suka sama kamu. Tapi yang jelas, kamu spesial di mata Mas. Pus masih diam seolah belum puas dengan jawaban Mas Pul. Atau bisa jadi karena kamu kadang suka ketiduran di warung kalau begadang. Iya kan? Di antara semua anak kos, kamu yang paling sering ketiduran di warung Mas. Sampai mau tutup warung aja, Mas harus bangunin kamu dan gak tega. Hubungannya apa? Dari sering ketiduran di warung sama jatuh cinta. Ya, karena kamu keseringan tidur di warung, Mas jadi terbiasa. Serasa gak kesepian. Dan apa? Dan sering lihat wajahmu yang ganteng. Karena kalau mungkin yang sering ketiduran itu Imron, bisa jadi Mas naksirnya sama dia. Ya, meski belum tentu juga. Ya. Ya apa? Udah masuk akal belum? Lumayan. Tapi belum begitu meyakinkan. Duh, Pus. Mas bingung harus jelasinnya sama kamu kayak gimana. Yang jelas, Mas jatuh cinta pokoknya sama kamu. Ya udah, ya. Dah, sekarang makan dulu, Mas. Mumpung belum ada yang beli, gantian sana. Biar Pus yang jaga sambil ngerjain kerjaan kantor. Iya, Mas makan dulu ya, Mas lapar. Iya. Oh ya, Pus. Tadi ada bapak-bapak yang nyariin kamu ke warung pas kamu kerja. Oh ya, siapa? Nggak tahu. Orangnya tinggi, pakai jas, ganteng. Kayak sugar daddy gitu modelannya. Kamu nggak aneh-aneh lagi kan, Pus? Kamu nggak balik jadi gigolo lagi kan? Tunggu, Mas. Jangan curiga dulu. Bentar. Ini bukan orangnya. Iya, bener. Emang dia daddy, anak 2, Mas. Udah punya bini. Dan bininya cakep. Ya, meskipun nggak menjamin. Tapi kalau yang ini, please. Mas, jangan curiga dulu. Memang looknya seperti sugar daddy, tapi bukan sugar daddy-nya Pus, Mas. Dia dulu mantan atasan Pus juga, yang deket sama anak-anak juga. Tadi Pus sudah ketemu kok. Memang Pus kasih tahu kalau Pus sekarang tinggal sama Mas. Dan Mas tahu, Pus jujur sama dia. Kalau Pus sekarang tinggal sama cowok Pus. Hah? Kamu beneran ngomong kayak gitu, Pus? Apa nggak apa-apa? Kamu nggak malu? Nggak dibully? Nggak diomongin? Oh, sebagian teman kantor, terutama yang deket, udah pada tahu kalau Pus tinggal sama Mas sekarang. Jadi kalau ada cowok yang datang ke sini nyari Pus, jangan asal curiga dulu. Oh gitu. Iya deh, maaf ya. Gak apa-apa, Mas. Gue justru seneng kalau Mas cemburu. Itu artinya Mas sayang banget sama Pus. Ya banget, Pus. Dan Mas gak nyangka kamu mau mengakui Mas di depan temenmu tanpa ada rasa malu sedikit pun. Masih meragukan, Pus? Gak lagi, Pus. Yang ada Mas percaya 100% sama kamu. Tapi Pus gak percaya sama Mas. Dek.
Maksud kamu? Selama ini, ternyata banyak juga yang ngincer Mas. Hah? Yang mana? Mas gak punya banyak teman sebanyak kamu, gak pernah keluar, sehari-hari di warung. Kok bisa kamu nyurigai Mas? Sekalipun Mas gak pernah keluar, tapi orang itu yang nyamperin Mas. Siapa? Tukang tambal panci keliling. Ketawa, si Imron diem-diem mantau dan ngirimin video percakapan Mas sama dia pas Pus di kantor. Dan emang Pus yang nyuruh. Oh, tadi pagi. Bukan hanya tadi pagi, tapi 2 hari yang lalu. Dan yang paling gue gedek pas dia bilang, andai Mas cewek, dia pasti mau pacarin Mas. Sopan gak tuh? Bercanda Pus, tapi memang dia suka sama laki-laki sih. Dulu suka ngerayung-rayung mas-mas pemulung yang biasanya mulung pagi-pagi. Nah kan, apalagi mas-mas pemulung itu bodinya bagus, lengannya kekar. Wah gak beres. Awalnya, gue ngerasa Mas gak pernah ada yang naksir. Dan gue tenang-tenang aja, santai. Tapi gue salah. Diem-diem ada aja yang mau sama Mas. Gue harus lebih waspada. Iya. Tapi kan Mas gak pernah nanggepin Pus. Gue juga awalnya gak nanggepin Mas. Gue cuek. Tapi gak tahu kenapa, gue tiba-tiba jadi suka sama Mas. Dek. Seketika Mas Pul terdiam, karena memang ucapan Pus ada benarnya. Entah kenapa, Mas Pul semakin lama semakin melihat Pus semakin posesif saja. Namun tak apa, Mas Pul justru senang, karena itu artinya Pus benar-benar sungguh menyayanginya. Iya Pus, kamu benar. Mas janji, setia sama kamu. Mas susah dapetin kamu, gak mudah. Jadi Mas gak akan mau melakukan hal yang konyol yang sampai menghancurkan hubungan kita. Percaya sama Mas. Ya sudah, gue percaya sama Mas. Tak lama kemudian, HP Pus berbunyi, On menelpon. Pus, mau bungkus gak? Sumpah, mie ayamnya enak banget. Pasti Mas Pul suka. Dan dijamin cocok. Mas Pul lagi makan. Lo kan tahu tadi salipan sama gue baru beli makan. Next deh nyobain. Gimana On? Udah balikan? Udah masuk sumur belum? Yah ketawa dia. Ya udah deh lanjut. Oke. Tut. Gimana Pus? Biasa, nawarin bungkus. Katanya mie ayamnya enak dan Mas Pul pasti cocok. Wah, kita coba ya Pus kapan-kapan berdua kesana kalau libur. Kenapa nggak dibungkus aja Mas? Karena mie ayam itu lebih enak kalau makan langsung di tempatnya. Jadi fresh from the dandang. Terus kita bisa ngeracik sendiri saus sambal dan kecapnya. Lebih nikmat. Iya Mas, next ya. Dan inget ya Mas, jangan mentang-mentang Mas di warung, gue gak bisa ngawasin Mas. CCTV di warung tersambung dengan HP gue. Gak cuma CCTV warung, CCTV Imron dan CCTV lain-lain. Iya Pus. Di rumah Don, tepatnya di kamar Don sendiri, Don dari tadi tampak diam saja yang membuat Bos Ap curiga. Ya, tak hanya X dan Pus saja yang malam ini curiga dengan pasangan, tapi juga Don yang tak biasa. Don, kenapa? Kamu sakit? Enggak. Kenapa diam aja? Apa di kafe tadi makanannya gak enak dan suasananya kurang asik? Makanannya enak, tapi bos yang gak asik. Hah? Gak asik gimana Don? Bos itu sebenarnya temenan apa dulu pernah dekat sih sama pelukis itu? Seketika Bos Ap terkejut saat Daun tiba-tiba membahas Sukar, teman lamanya. Don, serius kamu nanyain ini sama Mas? Emang aku kelihatan guyon? Ya enggak sih, bahkan kelihatannya serius dan gawat. Sini sayang, sini duduk di pangkuan Mas. Katakan, apa yang membuatmu resah? Ketika Bos Ap duduk di sofa menarik tangan Don sampai jatuh terduduk di pangkuan Bos Ap. Dan Bos Ap pun memeluknya manja. Ya soalnya belakangan ini Don gak pernah melihat bos seintens itu teleponan sama pelukis itu. Oh, Mas sudah dari dulu sering bertukar kabar. Dan kenapa Mas sekarang lebih intens? Ya karena dulu dia di luar negeri. Dan karena belakangan Mas pesen lukisannya lagi. Dan kenapa kamu curiga? Karena kamu baru jadi pacar Mas. Itu karena sebelumnya kamu belum sedekat ini sama Mas. Jadi kamu belum tahu keseharian Mas secara penuh. Dan hanya sebatas kantor. Paham Don sayangku, cintaku? Iya paham. Maaf ya bos, kalau Don curiga.
Gak apa-apa, Mas seneng. Dan kamu tidak perlu cemburu, dia kan punya cowok. Dan bahkan kamu tahu sendiri cowoknya, ya lebih tampan dari Mas. Oh, tapi di luar sana, masih banyak orang yang memiliki pasangan tetap saja bisa mendua. Biarkan itu orang lain. Tapi Mas gak mau itu, dan cukup down. Meskipun Mas harus merogoh kocek untuk coklat setiap harinya. Bos. Mau coklat lagi? Tuh, bos sudah siapin permen coklat di atas meja. Coklat batangan ini aja. Set. Don. Mas mandi dulu. Tunggu. Set. Masih di studio, X masih setia menemani In. Dan sembari ngedit, X membantu menyuapi martabak telur pada In. Masih lama. Tinggal satu, punyanya Raymond. Dek. Raymond? Iya, kemarin dia ke studio, minta gue foto. Foto apaan? Buat kepentingan apa? Foto biasa aja, nggak ada buat kerjaan atau apa. Emang kenapa? Oh, nggak apa-apa. Ya, X yang meski penasaran itu mencoba diam dan tetap tenang. Semasih normal dan masih dalam kondisi wajar, X tak masalah. Ya entah kenapa, saat X memperhatikan In yang sedang mengedit foto Raymond itu, merasa gedek dan kesel-kesel sendiri. Dah, beres. Gue spill dulu satu hasilnya ke Raymond. Lo punya nomornya? Iyalah, emang kenapa sih? Emangnya lo mikir apa? Ekspresi In mulai curiga dan nadanya mulai ngegas yang membuat X mulai panik. Enggak apa-apa, cuma nanya. Kalau nggak ada apa-apa ya udah, kenapa ngegas? Ya udah, ayo pulang, ucap In beres-beres. Mau makan apa sayang? Tanya X mencairkan suasana. Kenyang, gue ngantuk. Mau langsung pulang aja, ucap In sembari mematikan lampu-lampu. Lalu X berjalan mengikuti In, dan setelah selesai, In mengunci pintu. In, jangan ngantuk dulu dong. Gue pengen. Besok pagi aja ya. Udah 3 hari nih. Gue capek banget dari tadi pemotretan di outdoor. Sebentar doang, 5 menit. Besok aja, males nguras. Bentar aja, sama pakai kondom. Serius, gue capek. Lo masa banget sih? X ketika diam. Lo males bukan karena Raymond kan? X, mulai ngaco ya lo. Gue beneran capek. Kalau lo nggak tahan, beli aja buat di sana. Dasar otak ngentot lo. Dek. Seketika X terdiam. X meruduk pasrah. Naik. Ya, karena memang X tadi naik ojek ke studio In, kini In yang membonceng X. Dan ketika di jalan, X diam aja sembari memeluk pinggang In. In jadi penasaran dan curiga melihat X tak berisik seperti biasanya. X? Kok diam aja? Gak apa-apa. Lo ngambek ya gara-gara gak dapet jatah malam ini? Enggak lah. Jangankan malam ini. Sampai bulan depan juga gak apa-apa. Serius? Iya. Dari jawaban lo aja, gue tahu kalau lo marah. Enggak. Ngeles. Tak lama kemudian HP X berbunyi. Sepupu X, Bang Andre menelponnya. Ya bang, udah nyampe belum lukisannya? Kata Sukar udah dikirim kemarinan. Belum bang, santai aja. Paling kalau nggak hari ini besok. Siap-siap. Lo sampai kapan di tempat cowok lo? Betah amat gak pulang-pulang? Betah lah, sini main. Next deh, kapan-kapan kalau ada waktu. Ya udah deh, gue mau nonton cowok gue perform dulu. Siap bang. Tak lama kemudian, kini giliran Light yang telepon. Ya Light. Bang, ada paket lukisan nih. Oh, baru datang ya? Iya. Lukisan apaan bang? Jangan dibuka. Kenapa? Penasaran? Pokoknya jangan. Itu punya In. Gak sopan. Kenapa gak dikirim ke kos? Ya itu gue beliin buat dia. Oh, iya. Taruh di kamar gue ya. Iya. Tut. X, gimana kalau malam ini nginep di rumah lo aja sambil ngambil lukisan? Kan baju gue masih ada di rumah lo. Iya. Kok cuma iya? Biasanya lo paling girang kalau gue nginep di rumah lo. Ya seneng lah, ucap X menutupi rasa kesalnya. Namun alih-alih menutupi, In tidak dapat dibohongi. Dan hafal betul setiap X ngambek. In pun pasang muka cuek dan diam di sepanjang perjalanan.
Tak lama kemudian, keduanya sampai. Like seketika menghampiri keduanya. "Mana lukisannya?" tanya X pada adiknya. "Udah di kamar abang." Seketika X langsung berlari ke atas meninggalkan In dan Like. "Like, ke atas dulu ya." "Ya bang." Ya, In pun yang juga penasaran dengan hasil lukisan keduanya itu segera menyusul X ke atas. Dan begitu sampai, seketika In melihat X tersenyum melihat lukisan keduanya. Namun senyum X seketika memudar saat melihat In masuk. "Wow, lebih hot, lebih eksotik, dan lebih dari yang gue bayangin. Luar biasa. Gimana menurut lo X? Hot kan?" "Iya, sangat hot. Bahkan lebih hot lukisannya daripada yang dilukis." Dek. Seketika ekspresi In berubah, seolah X menyindirnya. "Gue kencing dulu." Cepetan." Brak. Pintu kamar mandi pun tertutup. Ya, ketika X ke kamar mandi, In kembali melihat lukisan keduanya. Di mana dalam lukisan itu, In duduk di atas X dengan tangan keduanya yang saling berpegangan, saling tarik-menarik. Dengan posisi In mendongak ke atas dengan ekspresi meringis yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Entah apa yang In rasakan, yang jelas telapak tangan kanannya tiba-tiba mengelus lehernya sendiri. Hingga kemudian, cekrek, pintu kamar mandi terbuka. In seketika beranjak mengambil handuk dan pakaiannya, lalu masuk ke kamar mandi. Brak. X yang melihat In senyum-senyum sendiri itu jadi curiga. X yang hanya memakai celana kolor saja itu rebahan di ranjangnya. Namun sembari mengambil HP In yang tergeletak di atas meja, di samping tas In sendiri. X dengan lancang dan beraninya mengecek pesan-pesan In dan tertarik dengan pesan Raymond yang belum In buka. Isinya penuh dengan pujian dibumbuin rayuan yang membuat X mual. X pun lalu mengembalikan HP In ke dalam tas In lagi. Lalu X mengambil lukisan dan memperhatikannya lagi. X tak menyangka, seni rupa yang sangat indah dan tak rugi, X membayar mahal. Namun hasilnya di luar ekspektasi. Ya, X pun mengelus permukaan lukisannya. Lalu ujung jarinya menyentuh gambar mulut In yang sedang terbuka, seolah mendesah saat menduduki X. Rasanya ingin sekali X mempraktekkan seperti yang ada di dalam lukisan. Namun lagi-lagi, X mengingat In menolak ajakannya. Ditambah pesan-pesan dari Raymond membuat X jadi hilang gairah. Dan tak terasa hampir setengah jam In di kamar mandi. Lama sekali. X berpikir sepertinya In sengaja mengulur waktu menghindari ajakan X. Ya, X pun yang lumayan ngantuk itu langsung meletakkan lukisannya dengan hati-hati. Lalu merebahkan tubuhnya dan menutup matanya dengan bantal. Dan masih di dalam kamar mandi sendiri, In yang baru sekedar mandi dan sedang memakai piyama handuk itu memanggil X dari kamar mandi. "X, lo gak mandi? Mandi Gi, biar seger." Ya, X gak menjawab. In yang penasaran itu seketika keluar. Dek. Yah, udah tidur. Katanya pengen. Giliran gue udah effort lama-lama di kamar mandi ngosongin sampah, dia molor. Gak bisa. Gue paling gak suka kalau apa yang udah gue lakuin sia-sia. Enak aja, gue gak bakal bikin tidur lo tenang. Ya, In seketika melepas piyamanya. Piyama itu dibiarkan jatuh ke lantai. Lalu langkah kaki In menghampiri X, menaiki ranjang, membuka celana X, menemukan punya X yang tertunduk layu, kemudian meraihnya dan seketika bantal yang menutup wajah X itu terjatuh. Mata X perlahan terbuka dan langsung terkejut saat melihat In di bawah sana sedang asik menghisap. Dan In tiba-tiba langsung berhenti menghisap saat menyadari X kini bangun. In, seketika ekspresi X langsung berubah ceria. Enak aja tidur duluan, gak sopan. Ya habisnya lo mandinya kelamaan, gue ketiduran. Gue mandi lama juga buat lo. Maksud lo? Katanya tadi gak mau. Tapi setelah gue lihat lukisan itu, gue pengen ucap In merangkak di atas X mendekati wajahnya. X yang merasa terpancing itu menatap bibir In hingga kemudian, sama, gue juga pengen. Tak perlu dijelaskan lagi karena apa yang tergambar pada lukisan karya seniman Sukar itu kini tergambar di dunia nyata. Keduanya bercinta sama seperti yang ada di dalam lukisan itu. In menduduki X sembari mendongak ke atas menahan rasa nikmat tusukan X dari bawah yang serasa menembus relung hatinya.
X pun sama, tak tahan merasakan goyangan In dan saling berpegangan tarik-menarik seolah berebut sampai di puncak kenikmatan. X kini semakin tak tahan saat In memutar posisi membelakangi X dan menggoyangnya naik turun sehingga hiu bokong In yang berbentuk gayung log itu semakin membuat X tak kuat lagi. In tiba-tiba merasakan X memegang kedua pinggangnya dengan kencang, lalu tiba-tiba mencengkeramnya kuat-kuat, pertanda X hampir sampai. In seketika mengulek sampai mampus, sedangkan X yang dengan mulut terbuka begitu menikmati pemandangan bokong In yang sungguh seksi. Sampai baru kali ini air liur X ngeces karena dibuat susah mingkem akibat dahsyatnya goyangan dan hantaman In. In, kenapa X? Lo masih gak terima? Masih ngatain gue kalau lukisan itu lebih hot dari aslinya? Wah, enggak In. Lo lebih seksi kalau lagi kumat kayak gini, sumpah. Bokong lo kayak palu berlubang yang mengetok-ngetok punya gue. Punya lo juga seperti paku yang keras yang nembus dalam banget X. Gak heran malam ini lo minta jatah, pasti lo pengen banget. Banget In. Kapan gue gak pengen sama lo? Aduh In, ampun In. Gerakan X mulai melambat dan lambat laun berhenti. Ya, X menarik nafas, mengatur nafasnya lebih dulu, namun dengan tangan yang masih memegang di pinggang In. Dan setelah nafasnya teratur, X seketika In terkejut saat X menarik pinggang In yang membuat punya X auto copot. Lalu X merebahkan In di sampingnya dan menaik turunkan tangannya membantu In agar menyusul puncak kenikmatan. In yang berada di bawahnya itu tersenyum menyambut ciuman X yang baru saja mendarat. Tangan In pun melingkar menikmati kocokan X. Ya, X adalah tipe pasangan yang dewasa dan tak pernah egois. Inilah salah satu kelebihan X yang membuat In jatuh hati. X berprinsip, jika dia puas, maka pasangannya harus puas. Jika X senang, In juga harus senang. Sekalipun In kadang tak menuntutnya harus seperti itu. Namun inilah salah satu sikap X dalam menjaga hubungan dan menghargai keduanya. X benar-benar bucin pada In. Semakin In terlihat hype, X melepas ciumannya, berpindah posisi berjongkok di antara kedua paha In dan kembali mengocoknya. Namun, memasukkan dua jarinya sekaligus ke dalam lubang In yang masih becek karena cairan X yang belum mengering itu. X mencoba memasukkan jari ketiganya, namun susah karena sempitnya punya In. Sepertinya In sudah tak tahan, terlihat seperti ikan yang menggelepar keluar dari air. Pinggangnya terangkat, volume desahannya mulai mengeras, namun In segera menutup mulutnya sendiri dengan bantal hingga kemudian cairan itu seketika terbang ke langit-langit kamar X dan jatuh kembali ke perut In. Disusul jatuhnya dengkul yang mulai linu-linu dan lemas. In membuka bantal di wajahnya, lalu tersenyum sembari menentangkan kedua tangannya. X pun naik menyambut pelukan In hingga kemudian set, keduanya pun berpelukan dan saling mengecup pipi satu sama lain. In, makasih ya. Maaf kalau gue agak maksa. Udah kebiasaan lo maksa, tapi anehnya gue gak kapok-kapok juga. Ya karena enak kan? Enak. In, gue boleh nanya gak? Nanya tinggal nanya. Apaan? Barusan gue buka HP lo dan baca pesan Raymond. Terus apa dia kata? Dia muji-muji lo, ngerayu-ngerayu sampai mual gue bacanya. Kenapa? Takut? X diam. Masa seorang X takut kesaing sama Remason alias Raymond itu? Seorang X pun tidak akan ada harganya di mata orang yang kurang bersyukur memilikinya. Gue akan tunjukin betapa bangga dan bersyukurnya gue dapetin lo. Maksud lo? In seketika mengambil HP-nya yang ada di dalam tasnya, lalu kembali rebahan di samping X. Dan X penasaran apa yang hendak In lakukan. In tiba-tiba membalas pesan Raymond. Jangan ganggu-ganggu In, ini gue, X. Seketika X terkejut ketika In membalas seperti itu. Dan begitu Raymond membaca dan baru saja mengetik, set, In seketika memblokirnya di depan X yang membuat X sampai melongo tak percaya. In, kenapa? Masih gak percaya? Masih ragu? Takut gue buka blok? Nih, gue hapus. Bukan sayang. Tapi kan dia baru aja foto di studio, dan gimana kalau masalah kerjaan? Ya biar hubungin admin lewat DM. Seketika X tersenyum. X menarik selimut
dan menutup keduanya. Ronde kedua pun berlanjut. Happy ending.